streaming pemburu hantu kan emang mereka nantang ya, kemana lo keluar gitu, gitu kan, mana tunjukin sosok kalian gitu. Nah itu lebih arogan lagi. Akhirnya dia ngajak ke dalam lagi buat dipijet, pijetnya tuh tapi nggak sampai nyentuh ya, dia di belakang gua, jadi dia kayak cuma gini-gini aja, tapi nggak nyentuh. Gue lihat kan, ini pijet apaan tapi kok nggak dipegang. Gue lihat dia gini-gini, harusnya lu cuci karena energinya di situ. Minimal kalau nggak mau langsung cuci, lu rendam air garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang akan menceritakan pengalaman horornya. Nah, di samping saya sudah ada Bang Wuni. Wuni apa Wuni? Wuni. Oke Bang Wuni, gimana Bang kabarnya Bang? Sehat Bang ya? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Makasih banyak Mas. Oke. Nah, jadi teman-teman semua, Bang Wuni ini berasal dari daerah Jaktim. Jaktim jatuhnya. Ya. Perbatasan Jaktim Jaksel. Jaktim Jaksel. Nah, kira-kira di mana ini? Di mana tuh ya kan? Komen aja, komen di mana. Nah, iya. Biar mistis ya. Biar mistis gitu kan. Dan selain itu juga Bang Wuni juga mempunyai channel YouTube nih Bang. Ya kan? Namanya apa Bang? Kalau boleh tahu Bang? Namanya Mistis Man. Wah, Mistis Man. Mistis Man bukan superhero tapi konten kreator. Banyak tahu yang gua. Tahu gua. Nontonin ya openingnya. Mantap. Nontonin tuh. Pantesan viewer saya banyak. Ada yang banyak. Nontonin. Nah, berarti kan Mistis Man tuh Bang. Mistis Man berarti kayak cowok mistis gitu ya. Pria Man mistis itu kan laki-laki yang mistis itu mistis bukan berarti dalam hal horor ya. Mistis kan banyak ya penjabarannya gitu kan. Kenapa namanya Mistis Man? Jadi gue ini sebenarnya gamer banget ya, dan jarang keluar lah, ansos. Tapi sekalinya nongkrong tuh gue bisa lama banget, dan pindah-pindah tongkrongan, banyak lah tongkrongan. Nah jadi sekalinya gue pergi, terus nongol lagi tuh ditanyain, kemarin kemana lu? Lagi mistis lu ya? Padahal gue lagi ngegame, lagi push rank. Sekalinya gue kalau udah ngegame, wah udah lupa sekitar lah kayak teman gitu udah. Makanya Mrs. Man. Jadi gitu dipanggil mistis. Mistis. Gue nggak tahu itu ya. Kenapa itu mistis. Oh iya, tapi biarkan itu yang namanya temennya Bang ya kadang manggil tuh asal-asalan gitu, ada tapi itulah yang bikin kita oh iya, ini bisa juga nih gitu ya Mrs. Man nih kan gitu ya. Cetukan temen tuh kadang jadi ide sebuah karya lah ide gitu loh. Oke. Nah, jadi teman-teman semua abis nonton video ini atau abis mendengarkan ceritanya Bang Wuni, langsung aja mampir ke channelnya Bang Wuni yaitu Mistis Man, link ada di bawah video. Oke Bang, pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini ya, Abang akan menceritakan pengalaman horornya ketika di mana itu Bang? Pas tahun 2020 awal, kira-kira 2 bulan apa sebulan sebelum COVID masuk Indo, itu gue explore ke tempat angker. Itu diajakin salah satu tim gua dulu, dan dulu channel YouTube-nya namanya bukan Mistis Man, namanya Woni. Dan itu tentang short movie gitulah, parodi gitu. Dan akhirnya selama berapa bulan tuh kita ngerasa nggak ada perubahan. Jadi salah satu temen gua tuh ada yang nyaranin buat udahlah bikin konten horor aja, explore aja, pasti penontonnya banyak. Nah saat itu gue nggak mau, tapi karena gue jalanin lagi emang nggak ada perubahan, ya udah gue setuju lah. Dan akhirnya gue ngalamin suatu kejadian yang ya cukup ekstrim lah. Saat explore itu ya?
Ya. Explore tempat itu ya? Explore tempat itu. Banyak sih explore-nya sampai gue sempat kapok, tapi ya demi konten lah, ya udahlah. Ya udahlah, gaskeun gitu, gaskeun gitu kan. Dan udah ada backingan juga. Kayak backingan dalam artian apa nih? Istilahnya kakak gue tuh punya kenalan orang pinter lah. Jadi gue sempat dekat sama dia, jadi kata orang pinter itu, ya udah lu explore aja, nanti tiap pulang explore lu mampir ke gua, nanti biar gua usirin gitu. Maksudnya bersihin gitu ya, biar nggak ikut gitu biar ya? nggak ada yang ikut rumah. Oke, nah mungkin teman-teman penasaran nih Bang, akan pengalamannya Bang Bun ini ketika explore tempat yang bisa dibilang dalam tanda kutip angker lah ya? Angker. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya cerita ya Bang ya? Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sika. Jadi pada tahun 2020 awal, sebelum COVID itu kan kita sempat bikin YouTube ya, tapi karena itu nggak ada perubahan, akhirnya salah satu teman gue tuh inisiatif buat ngasih ide explore lah ke tempat angker. Katanya kalau kayak gitu-gitu bisa nambahin follower, subscriber, segala macem lah. Ya udah, akhirnya gue setuju. Pertama gue explore tuh ke Jeruk Purut. Itu kita mau bikin konten, waktu itu lagi zaman-zamannya mukbang makan pedas. Oke. Iya, jadi ini yang ide buat ke kuburan si temen gue namanya Denis. Tim gue waktu itu ada 3 termasuk gue, Denis, Sofwan. Jadi waktu itu gue berangkat sama Denis aja, karena Sofwan waktu itu lagi tipes. Dan akhirnya kita mau bikin konten di kuburan dengan judul Makan Pedas di Kuburan. Tadinya gue mau mikir udah kita syuting berdua aja pakai tripod, kita makan tanpa ada kameramen. Nah, Sofwan tuh bagian kameramen dulu. Nah, akhirnya si Denis tuh nggak mau, gara-gara sayang mie-nya nanti. Ntar udah syuting, keluar duit mie-nya kan cukup mahal tuh. Ntar hasilnya jelek karena nggak ada kameramen. Akhirnya inisiatif ngajak teman lain. Gue ngajak teman kampus gue. Waktu itu gue jam 12 malam di McD Buaran, lagi nyari-nyari orang lah yang bisa dimintain tolong buat ke kuburan, siapa lagi kan. Wah, susah nih. Wah, akhirnya gue nemu temen yang suka jarpul, jarang pulang. Ya gue nggak bilang ke kuburan, gue bilangnya nongkrong yuk ke Kemang. Jeruk Purut kan di Kemang kan, bener kan? Gue nggak bohong kan? Iya. Nah, dia setuju aja tuh, karena dia kan teman kampus gue dulu. Emang waktu di kampus tuh sering ngobrolin Kemang tuh kan tempatnya klub gitu-gitu. Dia mikirnya ke klub. Ya udah, akhirnya dia mau, dia minta jemput tuh di kontrakannya di Tebet. Akhirnya kita jemput tuh jam 12-an. Begitu dia mau, ditelepon, kita langsung jemput di Tebet. Nah, begitu dia masuk mobil, itu posisi belum kenal ya temen gue. Oh ya, temen gue yang gue hubungin dadakan ini namanya Yasrul. Nah, gue kenalin tuh sama si Denis, kan belum kenal tuh. Gue kenalin, habis itu kenalan dah. Nah, habis kenalan, gue bilang, ini sebenarnya ke kuburan tahu. Nah, dia pengen pulang tuh, mumpung dekat rumahnya kan. Oh enggak, gue mau balik. Udah, nanti gue traktir McD deh, gini-gini. Akhirnya dia mau tuh setelah rundingan lah. Akhirnya mau dengan terpaksa lah, sambil cemberut gitu kan, merasa ditipu kan. Ya udah, kita ke Jeruk Purut. Sampai sana, itu kan yang nyetir si Denis, gue di depan. Nah, si Yasrul di tengah sendirian. Nah, pas sampai Jeruk Purut itu, kan kuburannya tuh ada yang di atas sama yang di bawah Jeruk Purut. Yang di atas tuh yang dulu buat syuting film. Yang ada babe di situ. Oke. Nah, gue ke bawah dulu. Karena di bawah tuh lebih serem, Bang. Menurut gue.
karena jarang ada orang di situ. Oh, yang di bawah itu? Ya, kalau di atas kan yang tempatnya pohon kembar, sumur, gitu-gitu. Karena kan orang udah tahu situ tempat explore, kadang buat orang pacaran lah. Gue mikirnya paling banyak orang. Gue lupa malam itu malam apa. Nah, habis itu ya udah kita di bawah aja, tapi kita izin dulu ke atas. Ke atas lah naik mobil karena kan pintu masuknya kepisah. Iya. Ke atas naik mobil, kita cari babe tuh nggak ada. Ya udah gimana nih? Udah dapet kameramen tapi aduh masuk nggak izin. Akhirnya ya udahlah nekat, udahlah syuting aja di bawah cepet. Ya udah yang di bawah tadi tempat kita udah survei, makan deh tuh kita buat pakai air panas minyak, kita makan segala macam. Gua nggak habis tuh, si Denis habis. Kan keadaan di Borgol itu kira-kira video udah berjalan sekitar berapa menit ya. Si Denis kan badannya gemuk, dia doain makan aja cepet tuh. Gue masih setengah lebih, dia udah habis. Habis usut. Terus gue sampai nyerah tuh. Nah pas gue lagi kepedesan gitu, emang bener yang kalau kata orang kepedesan tuh bisa lihat aneh-aneh. Gue di situ lihat pocong. Nah, tapi gue nggak bilang ke orang-orang, nggak bilang ke Yasrul, nggak bilang ke Denis. Gue kaget doang. Apaan tuh? Gue nunduk. Si Denis nanya, apaan? Lu lihat apaan? Gue lihat lagi udah nggak ada. Tapi gue lihat bentuknya tuh pocong banget. Cuman gue nggak lihat jelas. Udahlah halu paling. Ya udah karena kepedesan, karena gue udah nggak kuat, gue kasih si Denis buat ngabisin. Dihabisin tuh punya gue. Ya udah kita closing segala macem. Sepanjang syuting, gue emang nggak ada yang aneh-aneh ya selain pocong itu. Paling suara tokek. Dan itu syutingnya pakai HP Yasrul akhirnya, bukan pakai HP gue sama Denis. Sekalian gitu. Padahal udah gue siapin. Kok sampai sono lowbat. Padahal tuh pas di McD Buaran 80%. 80. 90-an. Kok lah padahal kita nggak pakai buat musik, nggak pakai apa. Wah, itu kan sebelum syuting ya. Nah, dia juga sempat cerita gini si Denis, gue lupa ngasih tahu. Katanya pas itu kan mobil Matic ya, naik Mobilio, yang nyetir Denis, katanya pas lama dia nyetir di kuburan itu sering kayak ada yang mindahin gigi, dikiranya gua dari D kok tiba-tiba di N, gak bisa digas. Emang sih gua selama dia jalan di kuburan muter-muter naik mobil itu, gue sering dengar Denis kayak orang kayak geber, ngapain nih orang, tapi kan gue fokus lihat tempat ya. Ya udah ternyata dia jelasin, katanya sering ada yang mindahin gigi, dikira kena kaki gua, padahal enggak sebenarnya. Ya udah selesai syuting, sesuai janji lah kita ke McD yang deket situ. Itu jam berapa ya, jam 3 mungkin ya. Syutingnya agak lama karena kan kita beresin sampah juga kan, kita nggak mau nyampah karena udah nggak izin nyampah, pasti diikutin kan. Nah habis itu kita cerita horor di situ, wah tambah jadi kan. Nah Yasrul kita pulangin, akhirnya itu masih jam berapa ya, jam 4:30 gue mulangin si Denis di Bekasi, dan gue pulang ke Jakarta Timur ya. Nyampe rumah subuh, biasa gue nyampe rumah tuh selalu mandi lah, karena kan dari luar kotor. Gue mandi, habis subuhan tuh gue tidur, bangun-bangun tuh pas zuhur tuh gue sakit. Udah lama gak keluar malam tuh bang, sekalinya waktu itu keluar malam tuh pas langsung ke kuburan. Udah lama banget gue nggak begadang. Diajak temen gue si Denis ini begadang, gue mikirnya ya sakit biasa kali. Itu sampai anak gue juga sakit, panas juga. Apa ketularan gue. 3 hari tuh gue demam. Jadi gue nggak ketemu si Denis sama Yasrul, nggak minta, karena kan filenya ada di Yasrul. Gue bilang, Rul bentar dulu ya, nanti filenya gue ambil kalau gue udah sehat. 3 hari itu gue demam, hari keempat, hari kelima tuh udah sehat. Tapi gue batuk bang. Batuknya tuh yang bener-bener kronis banget mungkin ya, yang bener-bener sampai berdahak banget. Tapi nggak keluar darah, nggak, cuman grok-grok aja. Setelah selesai demam tuh gue udah aktivitas. Hari keempat, hari kelima tuh gue udah ketemu Yasrul kalau nggak salah. Minta file, cerita-cerita, ya tawa-tawa. Kemarin lu ngalamin apa aja waktu di kuburan Jeruk Purut itu, kata Yasrul. Dia lihat pas di belakang gua sama Denis makan apa namanya, ghost pepper itu, dia lihat kayak ada yang lewat. Kalau Denis sih cuma ngerasain yang itu doang, yang
mobil kayak ada yang mindahin giginya. Nah gue bagi file, tuh gue posisi masih batuk loh. Kalau kata si Dennis, lu kualat tuh kagak izin. Lah kan lu juga kagak izin gitu. Berantem lah, bercanda-canda gitu. Oh itu pasti batuk ada yang ngikutin, bercanda. Emang orangnya sompral, berani banget gue akuin. Suka ngecengin gue lah kalau lagi takut. Nah udah, gue batuk 2 minggu, gue minum segala macam obat batuk, kayak ya semua merek lah, ganti-ganti. Itu bukannya tambah baik, malah tambah parah. Nah kan gue masih serumah ya sama bokap nyokap denger gue batuk gitu, namanya orang tua, denger anak batuknya kayak gitu kan nggak tega ya. Gue tuh tipe orang, gue nggak bakal ke dokter kalau belum parah banget. Maksudnya kalau bener-bener nggak bisa jalan, oke, ke dokter. Kalau cuma gini doang, paling pakai obat warung ya. Obat sejuta umat Panadol udah sembuh. Betul. Yang ekstra aja tuh yang merah. Ekstra betul langsung kalian. Gue sekarang kalau udah ekstra nggak pernah yang kebiru lagi. Oh iya sama. Udah kayak nambah. Oh juga. Sama. Itu nggak sembuh 2 minggu kan. Gue udah ngerasa curiga nih. Aduh, apa jangan-jangan ada hubungannya sama kuburan kemarin ya? Nah, kakak gue kan punya kenalan namanya Om Tanto. Om Tanto ini suka ngobatin abang gua, ngobatinnya tuh kayak bekam. Abang gua kan suka kerjanya tuh workaholic banget lah abang gua, sampai bekam gitu. Rutin lah, kadang seminggu sekali pijat. Nah gua tahu juga si Om Tanto ini bisa ngeruqyah karena dia muridnya Ustadz apa kiai siapa gitu, terkenal kok. Nah udah, gue bilang bokap gua, udah gak usah ke dokter mah, panggil aja Om Tanto. Om Tanto tuh rumahnya di Tangsel, dekat kafenya abang gua. Nah, dipanggil datang tuh ke Jakarta Timur, perbatasan Jaksel. Nah, udah sampai rumah, datang tuh pagi jam 8, gua masih batuk-batuk. Dan gua tuh batuknya tuh selalu parahnya tuh pas lagi tidur. Oh, oke. Gua nggak sadar, tapi yang sadar bini gua selalu bilang, batukmu tuh kenceng tau kalau tidur, tapi kalau gua ngerasa gua lagi aktivitas aja kenceng gimana pas tidur kan. Tapi kan gua nggak ngerasa. Akhirnya Om Tantonya datang tuh pagi jam 8. Nah ngobrol basa-basi soal covid kan katanya udah digosipin masuk Indo gitu-gitu. Ya udah, habis itu gua ajak ke depan karena gua takut kedengeran nyokap bokap kan. Gua ceritain kalau gua habis dari kuburan. Nah dia ketawa-tawa tuh, udah nanti gue obatin, dia bilang kata gitu. Gue belum cerita gue kemarin ngapa-ngapain aja. Udah ini sakit lo nggak beres nih kayaknya nih, dan ntar gue obatin. Kita ngobrol-ngobrol lagi tuh yang gue tadi ceritain ke lo, yang masalah gue dari awal syuting sampai pulang tuh gue ceritain. Di dalam tuh gue akhirnya dia ngajak ke dalam lagi buat pijetnya tuh, tapi nggak sampai nyentuh ya, dia di belakang gue. Jadi dia kayak cuma gini-gini aja, tapi nggak nyentuh. Gue lihat kan, ini pijat apaan tapi kok nggak dipegang. Gue lihat dia gini-gini, nggak nyampe semenit, terus dia kayak gini-gini. Nah pas dia gini, kok nggak tahu kenapa gue plong. Terus pas gue gitu, dia bilang udah aman gitu. Gue diemin bentar tuh, ngobrol-ngobrol 5 menit. Gue bilang ke dia, nah kan sama gue ngobrol sama dia kan juga batuk tuh. Kok gue tanya, kok Om, gue nggak batuk ya? Udah gue beresin gitu-gitu. Emang kenapa Om gitu kan? Udah pokoknya intinya lain kali kalau lu habis dari tempat kayak gitu, pulang tuh masuk baca doa, wudhu, terus ya udahlah tidur gitu. Lah gue gitu kok, masuk baca doa, gue mandi. Terus sholat juga kan subuhan. Lu abis dari tempat kayak gituan, baju lu langsung dicuci nggak? Enggak. Nah jadi bini gua nih, dia bakalan nyuci kalau tumpuk cuciannya udah full. Oh iya. Bener. Emang pas gua naro pakaian pulang dari Jeruk Purut itu, kondisi lagi cuciannya masih dikit lah, masih beberapa doang. Ya udah, gua lihat sampai bangun juga masih belum diangkut, sampai berapa hari kemudian tuh. Nah habis itu kata dia, nah itu harusnya lu cuci karena energinya di situ. Minimal kalau nggak mau langsung cuci, lu rendam air garam kalau lu males cuci. Masa sih? Terus gue tanya dong, yang ikut gue apaan?
Udah nggak usah tahu, yang penting aman. Gitu terus jawabannya sampai gue desek. Akhirnya dia bilang, ya namanya ya manusia syuting aja kan banyak warga sekitar nimbrung liatin, wah lihat aksinya kan, apalagi elu yang di sana juga ngeliatin, oh ini lagi ngapain, ada satu yang ngikut terus bikin lu batuk gitu. Emang apa nih ngikut gua? Udah yang penting aman gitu kata dia. Akhirnya gua desek terus, akhirnya dia bilang cewek Kunti dia ngikut, biasalah, udah usir aman sekarang, udah nggak batuk kan buktinya. Lah kok gue bisa batuk banget? Iya, soalnya waktu tidur, pas lu lagi tidur itu, dia sering niupin lu. Kayak, makanya lu batuk. Makanya bini gue selalu bilang, kok kamu batuknya kencengnya pas lagi tidur. Jadi itu katanya lagi ditiupin. Si Kunti. Aneh-aneh aja bener. Gue juga, masa sih gitu. Tapi yang lu rasain gitu kan. Ini ngebanyol apa gimana kan kata gue kan. Tapi pas dia begini tuh batuk gue bener-bener langsung hilang. Plong aja gitu ya. Plong, bener-bener udah. Atau dahak gitu ya. Sampai dia pulang udah gue nggak batuk lagi. Itu yang pertama ya, pengalaman gue waktu explore. Sebelumnya waktu SMA tuh sering explore gitu. Cuman gangguannya mungkin nggak separah yang cerita gue kedua yang setelah ini nih. Itu jadi kan gue sempat mikir, gue kapok lah. Orang sakitnya, panasnya sampai 3 hari, terus masalahnya nular ke anak gue. Kalau cuma ke gue doang mah nggak apa-apa. 2 minggu pun gue batuk nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan sempat ke anak gue tuh 3 hari. Nggak tahu emang nular dari gue apa gimana. Lagi pula kan nular juga ada prosesnya ya. Ya udah, si Dennis tetap gue ceritain kok tuh ke si Dennis dan Yasrul. Gue katanya ditiupin, tawa aja dia kan. Lu kali lu apa ngeludah mulu di sana kata Dennis kan. Emang sih gue kalau makan pedas kan gue punya penyakit asam lambung ya. Itu bawaannya dahak naik terus, kayak pengen ngeludah terus. Gue emang asam lambung gue cukup akut, jadi kadang nggak makan pedas pun gue pengen ngeludah gitu. Apalagi makan pedas, kata dia, lu ngeludah mulu jadi penunggu sono marah. Masa sih, tapi make sense juga sih. Tapi kan gue ngeludahnya nggak di kuburan, gue di aspal waktu itu. Jadi depan gua aspal, ini ada kayak batu bisa didudukin gitu. Batunya berbentuk bangku, belakang baru kuburan. Akhirnya ya udahlah, masa sih gara-gara ngeludah. Kira gua tanya lagi kan ke Om Tanto. Om, masuk kata temen gua gara-gara gua ngeludah? Enggak juga, tapi kan ada kemungkinan ya, walaupun enggak juga. Ya udah tuh, gua kan sempet kapok tuh, nggak mau gitu lagi, nggak mau explore lagi, udah ganti konten yang lain aja. Kapok gue explore. Nah, kita sempat pindah ke prank yang kayak sok kenal sama orang gitu. Nah, tengah-tengah lagi bikin prank, itu lagi ngumpul tuh gue sama Sofwan doang. Yang tadi gue bilang tipes, gantinya si Yasrul. Si Dennis waktu itu lagi tidur. Itu sore gue di SMB itu, lagi mau bikin konten prank. Nah, tiba-tiba ada si Sofwan bilang gini, lu mau collab nggak sama si Reja? Reja ini temen SMA gue juga, cuman beda sekolah, cuman tongkrongannya kan kadang gue pindah-pindah. Dulu gue nggak terlalu dekat, cuman gue tahu Reja itu di tongkrongan emang suka kadang ya jadi baceng lah. Baceng tapi ya buat ramein tongkrongan doang. Nggak baper gitu ya? Iya, nggak baper, jadi seru. Nah, mau nggak collab sama Reja itu? Si Reja Pencot sebutannya kan. Iya, dia sekarang artis. Serius? Iya, collab sama dia. Dia tuh artis di salah satu aplikasi yang gue lupa Hago apa Bigo. Dia followernya udah puluhan ribu lah. Akhirnya ya udah gue mau. Dia emang tim pemburu hantu, Bang. Menurut gue ini kesempatan. Tapi sebenarnya dalam hati gue takut. Cuman gue keinget kata si Om Tanto ini, lu boleh explore tapi minimal baju direndam selesai dari itu, pakai air garam lah kalau nggak mau langsung cuci. Ya gue sekalian praktekin lah, apa bener emang nggak bakal diikutin kalau gue kayak gitu. Nah, ketemu tuh gue Sofwan sama si Reja. Wah, pas ketemu Reja, sekarang udah tatoan, udah jagoan lah istilahnya, udah beda banget. Wih, ya apa kabar, gini. Ternyata dia udah
pengikutnya udah banyak. Dia ceritain juga dia ikut tim pemburu hantu. Dia tuh ada jadwalnya bang, tiap hari apa gue lupa, pokoknya jam 10 sampai jam 12 itu 2 jam tuh harus live. Ya udah sekalian collab lah. Nah dia di situ live kayak nyapa followernya dia di aplikasinya dia. Subscribe dong nih channel temen SMA gue namanya Woni. Nama channelnya Woni, dulu masih Woni namanya. Lumayan tuh nambah 20-an. 20-an banyak tau bang. Wah kerasa banget, ketendang banget. Wah thank you. Ya udah, gue makin semangat tuh buat ikut explore-nya dia. Gue tanya kemana, dia bilang namanya Kampung Vietnam. Ternyata dekat rumah gue. Gue tanya Kampung Vietnam ada apa, dia ternyata belum pernah survei. Dia dari pengikutnya yang ngasih tahu, bang explore Kampung Vietnam bang. Jadi akhirnya ditelusurin dari situ, ada apa di situ serem bang, wah gini. Oh ya udah, kan dia ngikutin kemauan follower juga tuh. Diajarin bang kita bang, kalau mau explore gini, buat nentuin tempat, terus nanti pas action nanti juga diajarin. Nah akhirnya gue setuju tuh, tapi jemput Dennis dulu. Itu briefing, nih mau ini nggak? Mau explore nggak di Kampung Vietnam? Kayaknya seru. Gue semangat tuh karena kan udah dapat dopingan 20 subscriber tadi. Ya udah. Terus gue nggak tahu kenapa gue ngide gini. Gimana kalau sampai sana kita main petak umpet? Wah ide bagus kata si Reja sama si semuanya lah. Ayo nanti kita mencar apa bikin tim. Wah. Sebelum kita berangkat dari Bekasi kan, gue mau pulang dulu ya ke Jakarta Timur buat ngambil. Gue belum siap kayak lighting karena kan gak ada niatan syuting malam ya. Ya udah akhirnya sambil jalan ke rumah gue tuh gue telepon Om Tanto. Gue bilang, Om, gue mau ke sini nih, ke Kampung Vietnam. Gue mau main petak umpet di situ. Kira-kira gimana? Gue nanya dia kan. Wah itu lumayan itu, hati-hati aja. Nah dia ngomong kayak gitu, gue jiper dong. Gak tau kenapa gue jiper. Wah dia udah bilang lumayan. Soalnya pas gue bilang jeruk purut, yang waktu gue disembuhin itu sebenarnya jeruk purut tuh nggak ada apa-apanya. Ya setannya ya gitu-gitu doang, kayak ecek-ecek lah kata dia gitu. Ya udah itu lumayan tuh ya, hati-hati aja, berdoa gini. Waduh dia kayak gini udah. Nah, gue sebenarnya udah mau batalin tuh, cuman kan udah berempat gini nggak enak, ntar gue dicengin juga kan. Wah udahlah, berangkat ngambil lighting di rumah gua, si bensin. Nyampe Kampung Vietnam tuh kita sempat nyari-nyari karena kan tempatnya terpencil banget bang. Itu nyampe sana jam 8 apa jam 9 gue lupa. Kita nyari kuncennya dulu buat izin sama interview. Ada interview sama kuncennya juga. Ini gimana tempat ini. Wow, sebenarnya pas sampai sana tuh gue udah berani lagi bang, nyembunyiin niat gue buat nggak main petak umpet. Gue kepikiran lagi, ya udah deh habis main petak umpet gue ke Om Tanto aja buat minta diusirin. Ya udah nggak apa-apa, gue telepon tuh langsung Om Tantonya. Om, ya udah deh gue jadi ke situ, tapi habis dari main petak umpet bantuin gue usirin ya. Ya udah datang aja gitu kata dia gitu kan. Nah terus kan gue nggak tahu nanti selesainya jam berapa. Ya gue bilang ke satu siapa tadi ini Sofwan, gue bilang nanti pulang dari situ jangan langsung balik ya, gue takutnya nanti ada yang ngutilin lagi, ntar gue sakit lagi. Jadi temenin gue ke Tangerang dulu ya, kan rumahnya si Om Tanto itu kan di Tangerang ya. Ada yang mau nggak? Gue mau nih main petak umpet. Terus si Sofwan, yaudah gue temenin, ngebadanin berani. Yaudah gue temenin Won sampai selesai, sampai lu kelar, sampai mau lu gitu. Oh ya udah, aman kan? Yaudah Om, selesai dari situ nanti gue hubungin deh. Ya udah hati-hati, berdoa gitu. Nah, gue sampai Kampung Vietnam itu sekitar jam 9 apa berapa? Gue lupa. Itu kita nyari kuncennya dulu. Kita sempat interview dulu, nanya-nanya sama kuncennya. Nah kuncennya bilang gini, nakut-nakutin lagi nih, kayak hati-hati di sini. Pokoknya kalau ada yang kesurupan, langsung bawa sini, jangan lama ambil tindakan, langsung bawa sini. Kalau ada yang kesurupan, gue digituin jiper dong. Udah deh, nggak jadi main petak umpet.
gue bodo amat dah, malu apa gimana, gue langsung bilang kita bagi tim 2 tim aja ya gitu, 2-2. Nggak tahu kenapa, mungkin mereka juga jiper kali digituin ya, ditakut-takutin di sini, apalagi di pojok tuh, itu sarangnya itu jangan ke pojok pokoknya. Pas gue bilang bagi 2 tim aja, anak-anak pada bilang gini, oh yaudah yuk, gue sama siapa nih, ya udah, mungkin pada jiper juga kali ya. Nah posisi saat itu gerimis-gerimis gimana gitu, ya udah gue sama si Denis, si Sofwan sama si Reja, ya udah kita mencar, tapi masih satu daerah, masih dekat lah. Gak tau kenapa ya, gue setiap emang masuk tempat horor, kuburan atau apa, mah gue tuh kayak ada yang suka nusuk-nusukin selalu dah. Kayak ya yang sebelumnya juga kalau explore waktu zaman SMA kayak suka sakit gitu loh. Wah ya udah, nanti ternyata jawabannya gue dapat kenapa. Nah habis itu gue explore masih di tempat yang sama dengan keadaan nahan lambung sakit. Nah gue kaget tuh, tiba-tiba si Reja teriak, woi mana lo, sini lo gitu, keluar tunjukin. Wah arogan banget. Gue nggak kaget karena gue kan sebelumnya emang suka nonton Bigo, Hago, orang-orang live streaming pemburu hantu kan, emang mereka nantang ya, kemana lo, keluar gitu kan, mana, tunjukin sosok kalian gitu. Nah itu lebih arogan lagi, woi tunjukin sosok kalian sambil nendang batu. Wah berani banget tuh mati gue kan. Nah ya udah, gue sama Denis jalan tuh, tapi masih satu area, masih belum jauh mungkin karena masih takut. Terus teriak lagi, woi mana lo, berani banget nih orang. Terus nggak lama cekcok tuh si Sofwan sama si Reja, cekcok kayak, woi jangan berisik lo gitu, lu ganggu warga sekitar gitu kan, nggak ada warga Wan gitu. Si Reja kan emang takut ya Mas Sofwan ya udah, nggak ada warga Wan di sini Wan, udah ini warga apaan di sini, itu kan perkampungan mati ya, Vietnam tuh kan kampung yang udah mati. Nah habis itu gue lerai, berantem, ngapain sih ribut-ribut, udah kita kesini mau bikin konten, have fun gitulah, have fun aja. Ya udah, si Reja malah makin ini, keluar sini tunjukin ke follower gue gitu-gitulah. Wah makin ribut tuh si Sofwan tuh emang dari dari parkir tuh nggak tahu kenapa, sebelumnya tuh emang ceria aja, cuman pas parkir tuh kok cemberut. Kenapa nih orang nih? Soalnya gue juga tahu dia habis nerima telepon, apa ada sesuatu. Cuman waktu itu gue nggak terlalu konsen ke situ. Gue tuker tim nih, Wan gue sama si Reja aja, belum sama Sofwan. Kasihan dia disemprot terus. Ya udah akhirnya tukeran, si Denis sama si Reja, si Sofwan sama gue. Gue kameramen, terus si Sofwan yang nelusurin. Nah harusnya kan kalau explore gitu yang bener ya itu lightingnya 2 ya, kameramen sama si penelusur. Nah waktu itu lighting cuma 1. Ya udah, gue ribut di situ. Itu lighting harusnya kameramen yang pegang. Enggak lah, gue yang kameramen, gue yang nyorotin. Udah gue aja. Lah gue bingung ngikutin kameranya ntar. Ya udah ribut, terus pas tengah-tengah kita lagi ributin lighting itu, si Reja teriak-teriak lagi, woi mana lo, gitu biasa kan, mungkin lebih kenceng dari yang sebelumnya, dari yang 2 tadi. Terus Sofwan, anjir malah makin kenceng nih si orang nih, terbangunin warga. Udah biarin. Akhirnya gue pisahin kan, gue jauhin lah, gue minggir, nggak sadar gue sampai ke pojok yang dilarang si Kuncen tadi. Nah di situ gue nemu ya, sebenarnya mungkin biasa kali, gue nemu kandang ayam segala macem, terus kayak ada kayak tali-tali, nggak tau lah tali apaan, terus gue tali kain kafan apa gimana dalam hati gue gitu kan. Udah gue sorot kamera, akhirnya lighting di gue tuh. Ya udah nggak lama, berapa menit gue denger suara si Reja lagi nih, wih kuntilanak gitu kan. Gue sama Sofwan langsung nyamperin dong suara itu, suara si Reja tadi. Gue samperin, dia lagi berdua sama Denis nengok ke pohon atas, madep ke atas gini sambil HP-nya disorot ke pohon gede tuh.
gue nggak tahu pohon apa. Pas gue samperin, situ kuntilanak mana. Terus lihat nggak guys, kata si Reza kan sambil interaksi, kan itu live streaming dia tuh. Nah anehnya yang lain tuh lihat kuntilanak, si Dennis, si Sofwan sama si Reza bilang, oh iya itu, iya itu kakinya tuh, kata Sofwan sama Dennis. Cuman gue nggak lihat bang. Mana? Cuman gue lihat daun goyangnya nggak tahu kan lagi hujan ya, apa angin. Gue mikirnya, gue juga nggak lihat kaki. Cuman gue lihat putih-putih sedikit, kok bentuknya nggak kayak kuntilanak, kayak kain aja gitu. Nah terus pas gue lihat, mana sih kok gue nggak lihat ya? Itu loh. Nunjuk kan, gue nanya Dennis, gue nanya Sofwan tuh, itu loh, lu nggak lihat di atas? Mana? Gue lihat dari HP-nya si Reza, gue lihat dari HP gue, dari HP-nya si Dennis kan juga ngerekam pakai HP-nya dia. Itu nggak ada apa-apaan, gue lewat HP juga nggak lihat apa-apa, nggak lihat ada pergerakan, nggak lihat ada bentuk apa-apa. Ya udah nggak lama hujan makin deras bang. Gimana nih lanjut ya? Kita baru berapa jam, baru setengah jam aja nggak ada, kata si Reza, kata anak-anak lah. Ini gue live streaming harus sampai jam 12 nih harus nyala, karena ketentuannya gitu kan, dia ikut komunitas. Walaupun udahan gue harus nyala, HP-nya tuh harus nyala. Yaudah gimana nih guys, gini, hujannya deras banget gitu. Akhirnya kita neduh dulu di tempat posnya si Kuncen tadi. Udah duduk dulu sini, nggak ada potensi buat reda, ini derasnya deras banget. Ya udah akhirnya kita mutusin buat pulang, cabut lah. Dengan ya kehujanan ke arah mobil tuh udah hujanan parah deh. Kita basah kuyup, masuk mobil. Soalnya kita mutusin buat pulang karena kan parkiran tuh udah becek tuh. Akhirnya pulang, si Sofwan yang nyetir, gue depan, di belakang tuh si Reza sama si Dennis, karena kan masih ribut-ribut tadi. Kita cabut, kita bingung nih kemana nih. Yaudah nongkrong dulu aja, McD deh, makan, lapar nih, yaudah. Nah ternyata gue nggak sadar kalau si Reza tuh masih live streaming. Dia masih ngomong-ngomong sendiri, gue pikir ngobrol sama Dennis. Gue fokus sama inilah, kayak mikirin, aduh ada yang ngikut nggak ya, ketakutan juga gue. Aduh tadi pada lihat kuntilanak. Terus ya gue cuma penasarannya aja, kenapa gue nggak bisa lihat, apa jangan-jangan gue habis ini gue malah diliatin pas di rumah, kan gue malah mikir gitu. Ya udah akhirnya kita ke McD, jalan tuh, gue bilang Sofwan, Wan pelan aja Wan, hujannya deras banget. Kita pakai wiper yang pol aja tuh masih kadang nggak kelihatan, bener-bener pelan lah kita jalannya 20-an. Kadang si Sofwan tuh kenceng tuh, bawa kenceng, pelan-pelan, gue negor dia. Nah nggak lama di jalan tuh, habis dari kampung Vietnam itu, si Reza itu yang di belakang, dia teriak kuntilanak gitu kan. Lah gue panik kan, apaan? Oh iya ada kuntilanak. Jadi dia kan masih live streaming, tapi dia nggak pakai kamera selfie, pakai kamera belakang. Jadi kameranya tuh ngarah ke jalan. Jadi kalau ngarah ke jalan depan, yang kelihatan gua mungkin kelihatan, sama supir sama spion tengah pasti kelihatan dong. Nah, gua lihat apaan kuntilanak? Ini ada kuntilanak di sini. Mana? Gua lihat itu ternyata, kan gua baca chatnya juga ya. Chatnya naik cepet tuh, banyak yang nonton, 600-an kalau nggak salah. Oh iya itu di spion bang, di spion. Gue lihat tuh ada cewek kayak gini, nunduk aja, gue nggak kelihatan mukanya, itu rambut semua, kayak basah kuyup gitu, apa rambutnya, lepek. Wah, apaan tuh? Lah, gue kan tadi pas si Reza refleks bilang kuntilanak kan, gue nengok belakang tuh sebenarnya nggak ada apa-apa. Nah, gue nengoknya kan cepet, tapi pas begitu tahu ada kuntilanak di spion, gue nengoknya pelan ke belakang buat mastiin. Aduh, bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Tapi gue lihat lagi ke HP, di spion tuh ada yang duduk di kursi paling belakang. Kan si Reza sama Dennis di tengah. Wah, gue lihat lagi ada. Terus gue cek lagi itu sampai 2-3 kali loh, kayak gitu, lihat kiri kanan, lihat spion lewat HP ya, itu ada. Terus lihat asli nggak ada, lihat spion, saking ininya penasarannya gitu loh.
kadang emang rasa takut tuh, rasa penasaran tuh ngalahin rasa takut ya kadang ya. Betul. Ya udah, waduh, nggak lama pas gue lagi lihat-lihat gini, ngecek gini, wah, tabrakan bang, bunyi tabrakan, wah, kenceng tuh lumayan tuh, weh, lu kenapa? Pada panik kan si Reza tuh, guys, ini dulu ya, off dulu ya. Nih kita tabrakan gitu. Gue udah nggak lihat lagi kuntilanak yang di mana, cewek yang di lewat spion. Akhirnya dia izin off tuh. Kalau nggak salah izin off itu tabrakannya gini. Ya tabrakannya bener-bener kita bumper depan tuh sampai naik. Trotoar tinggi ditabrak, buset kan gue udah bilang pelan-pelan. Kata si Sofwan, lu pada berisik sih. Jadi gue panik. Mau lihat juga masih hujan deras, ya udah mundur pelan-pelan. Gua pas liatin mundur kan, nengok belakangnya cepet. Tadinya kan pelan-pelan ya buat. Itu udah emang nggak ada. Gua nengok udah mundur pelan-pelan. Untung bisa mundur walaupun ada bunyi geret gitu. Ya udah kita jalan ke McD, masih hujan tuh. Itu sampai McD juga masih sih, cuman nggak sederas itu. Pas gue turun lihat, wah lumayan tuh. Baret ngangkat gini, cuman untungnya kita nggak kenapa-napa sih, tapi pas nabrak tuh lumayan kencang guncangannya. Ya udah kita makan lah tuh, istirahat dah. Ya udahlah, baret gini doang. Ya udah makan. Nah pas makan ini kita berempat makannya rame-rame. Selesai makan kan biasa lah ngerokok. Nah si Sofwan ini izin misa buat nggak tahu lah, katanya mau nelpon. Ya udah. Nah kita bertiga, gua, Reza, sama si Dennis nih rundingin masalah tadi ya, lu lihat apaan, terus sambil lihat cek videonya. Gua masih nggak lihat di situ kuntilanaknya di video itu. Gua tanya sama Dennis juga udah nggak ada filenya karena nyimpen gituan katanya sial kan. Gue juga udah nggak ada itu karena gue juga nggak lihat kan. Ya udah, gua rundingan di situ nih, upload nggak nih? Upload apaan? Explore apaan cuma 20 menit, sampai ujung aja belum. Ini cuma beberapa rumah doang gitu. Enggak jelek-jelekin channel aja gitu kan. Tapi sayang, kita udah ngeluarin bensin hari ini, udah gini-gini rundingan lah. Ya tapi explore apaan kayak gini, ntar ulang lagi. Ya namanya hujan. Nah si Reza kan enak dapet konten, gua kagak. Ya elah, gua udah bela-belain buat apa? Buat ke situ ya. Ke situ padahal gua mau lagi ya. Ya gimana ya? Tapi kan filenya ternyata gua kirim diem tuh. Tapi akhirnya ketahuan, ya udah lu kirim, serah lu udah mau upload emang jelek gitu kan. Ya sayang aja. Tapi emang akhirnya bener nggak jadi diupload sih, karena emang nggak ada apa-apaan dan juga kecepetan. Kelamaan ngobrol di wawancaranya juga kayak nggak disiapin gitu, nggak di briefing, kayak langsung nanya-nanya pakai kayak seakan-akan kamera tersembunyi, ngumpet diemnya, padahal dia nggak apa-apa sebenarnya kuncennya buat di wawancara interview. Agak galak juga waktu itu kuncennya soalnya. Habis itu nggak lama Sofwan datang tuh, terus dia bilang gue pulang ya. Lah kan gue kesel ya, katanya janjinya mau nemenin gue sampai gue selesai diusirin kan sama om gue. Wah nggak bisa gitu lah, ini masih jam berapa, gue nggak mungkin langsung pulang. Kalau langsung pulang ntar ada yang ngikut, ada apa-apa gimana, lu nggak tanggung jawab. Ya udah pulang aja sih, nggak bakal ada apa-apa, kata Sofwan gitu. Lah janji lo mana gini? Lah gue dicari mak gue gitu. Cekcok dia tuh. Ya udah akhirnya ya udahlah balik aja lo sana. Gue kesel tuh, diantar pulang ke rumahnya dia yang satunya di Matraman. Nah pas pulang itu gue bete lah sama si Sofwan itu. Udah pulang dia pamit, balik ya Wan. Gue diemin aja tuh. Wah anjir, gue sama siapa nih ke Tangerang nih, Dennis. Soalnya nggak bisa, besok paginya ada turnamen Dota katanya. Nah si Reza kan gue juga katanya dia ada keperluan lain paginya. Wah ya udah tuh akhirnya pulang tuh, mau mulangin si Reza dulu baru mulangin Dennis, baru gue nyetir sendiri itu kan pakai mobil gue waktu itu. Pas lagi mulangin Reza nih itu di daerah Cawang kan, gue di depan sama Dennis, yang nyetir si Dennis. Si Reza itu tiba-tiba maju nih, kan dia duduk di tengah, tadinya nyender nyantai gitu, tiba-tiba maju kayak pucat gitu. Kaget dong gue yang lagi lihat-lihat jalan sambil mikir, aduh gue lagi diikutin gak ya. Kaget kan tiba-tiba muncul muka, wah kenapa lu?
ada kepala, kata dia gitu. Kepala, serius loh? Iya, gue tadi lihat bagasi ada yang gelinding gitu. Ah, bola kali apaan? Coba lu lihat lagi, kagak. Nah, karena dia nggak mau, dia nongol aja tuh di depan, badannya masih di tengah, cuman kepalanya di apa? Depan, iya, di antara dua bangku itu. Akhirnya diem-dieman tuh, kayak oh, anjir diikutin kan. Cuman si Dennis nyantai-nyantai aja, dia emang orangnya berani banget sih, gue akuin. Nah pas lagi diem-dieman gitu, tiba-tiba si Reja kan udah relax kali ya, udah santai, dia ke belakang lagi, nggak tahu ngecek nggak tahu apa. Gue nggak berani nengok belakang juga kan, lihat spion juga nggak. Pokoknya gue udah tahu dia udah nggak di sini. Pas itu nongol lagi, tapi gue nggak terlalu kaget yang ini. Anjir, ada yang bisikin gue, kata dia. Ah, serius lo? Iya. Emang ngomong apaan? Mau kemana? Ah, beneran lo? Iya, ada yang bisikin di kuping gue, suaranya dari belakang. Mau kemana gitu. Wah, ngaco lo tuh. Dan diikutin, Dan lu temenin gue lah ketemu Om Tanto, ini diikutin nih. Terus kagak, besok pagi gue turnamen Dota gitu. Udah, ntar gue traktir McD, gue gituin. Gimana ya gitu kan, sosokan gitu. Udah ya, ntar gue traktir lah gitu. Ya gak lihat nanti deh gitu. Terus akhirnya pulang. Emang pas sebelum si Reja maju ke depan bilang pala, gue kayak dengar suara kayak gelodakan di belakang. Gue nggak tahu gelodakan apa, gluduk. Suaranya dari dalam mobil. Nggak tahu pala bener apa gimana. Terus, nah pas dia dengar suara mau kemana itu, emang udah dekat rumahnya si Reja di Kalimalang. Nurunin karena di jalanan itu banyak motor lalu lalang, kita semua bertiga turun lah ngecek bagasi, nggak ada apa-apaan. Ya udah dia pulang, dia juga nggak nyampe depan rumahnya pulang. Udah gue jalan aja, ngeri gue gitu. Naik mobil lo kayaknya ada yang ikut gitu kan. Terus si Dennis godain gue, iya nih ada yang ikut nih mobil lo nih, pasti ngikut lo. Nakut-nakutin gue dia kan. Wah, jangan gitu lah, yalah. Udah temenin gue ke Om Tanto, gue gituin. Gitu. McD-nya 2 ya, gitu. Lu kan tadi udah McD gitu. Terus ya udahlah, kita akhirnya ke McD. Itu posisi masih jam, kita selesai dari McD Otista itu yang Sofwan pulang itu masih jam 1, kan nunggu jam 7 pagi kan. Lumayan, soalnya di tengah jalan setelah selesai dari kampung Vietnam ini, gue telepon si Om Tanto, Om bisa sekarang nggak ke situnya? Gue udah selesai nih, nggak ada tujuan mana-mana lagi. Kalau gue langsung pulang ntar ini besok pagi aja, udah malam ini. Ya udah janjian jam 7 deh, jam 7 pagi banget, jam 6 deh. Ya udah ya jam 6 di kafenya kakak gue kan. Janjian di Tangsel juga dekat rumahnya Om Tanto. Janjian di situ. Nah kan cukup lama tuh nungguin. Nurunin si Reja aja jam 3, waduh 3 jam gue sendirian ngapain. Ya udahlah, udah gue traktir McD, nongkrong. Pas nongkrong itu kan gue lagi kesel ya sama si Sofwan itu. Akhirnya kita nemu penyebabnya kenapa dia pulang, karena kita buka sosial medianya Sofwan. Kenapa sih nih anak lagi, kenapa, kepo lah. Oh ternyata lagi jatuh cinta. Kita nongkrong di McD sampai jam ya subuh lah. Azan subuh kedengeran, gue subuhan dulu di masjid dekat rumahnya Dennis. Ya udah gue langsung berangkat ke Om Tanto itu Tangerang jam 6 pas. Itu dia langsung liatin gue, gak ada yang ngikutin lo, kata dia gitu kan. Oh aman ya Om, aman. Iya, terus coba lihat mobil gue Om. Soalnya di mobil gue tuh di tengah tuh ada boneka singa, boneka Lion King punya kakak gue dulu. Siapa tahu itu ada yang di situ jadi mediasi. Oh, ya udah coba gue dilihat mobilnya. Nggak ada, tapi tadi di mobil ini emang sempet ada yang ngikut. Hah? Kan gue belum cerita soal yang Reja apa? Ngelinding itu ya, kepalanya. Lihat kepala sama suara mau kemana. Dia bilang gini si Om Tantonya. Tadi ada sempet yang ngikut, cuman sekarang udah nggak ada. Mungkin ikut salah satu temen kamu, pasti ngikutnya yang paling sompral. Makanya si Reja kan digangguin terus tuh sama di mobil. Pasti ngikutnya yang paling sompral, soalnya tadi yang ngikutin
cowok, badannya nggak utuh, pokoknya wah perawakannya cowok dewasa, nggak utuh, nggak utuhnya gimana, pokoknya gue nggak tahu dia ngikut lo sama badannya apa enggak gitu. Terus akhirnya oh pantesan mungkin itu, gue ceritain masalah kepala, yang lihat kepala, oh bisa jadi kepalanya doang yang ikut, badannya ditinggal gitu. Terus oh pantesan ya, soalnya dia sama di sana sompral om gini. Oh iya wajar. Nah akhirnya gue ceritain kan masalah gue nggak lihat kuntilanak tapi yang lain lihat. Gue ceritain kenapa ya tiap gue ke tempat horor kok lambung gue selalu ini. Iya lu emang nggak bisa lihat, cuman dia nyerang titik terlemah lu, makanya lu nggak bisa lihat tapi lambung lo diserang. Lu pilih mana, mau lihat atau fisik lo yang diserang gitu. Wah gue udah mati kan, bingung juga ya, mau lihat ntar gue kaget kena jantung sama aja bohong, kalau ini kena lambung. Wah ya udah deh, ya udah gue terima apa adanya aja. Oh gitu, jadi alasan kenapa gue nggak bisa lihat karena itu. Oh iya makanya lu nggak bisa lihat. Gue tunjukin video tadi, emang katanya dia lihat ini ada cewek nih gini. Tuh coba kalau videonya masih ada, gue mau tahu lu lihat apa enggak. Udah lama banget. Dan alhamdulillahnya setelah dari situ kan gue udah berani pulang tuh, nyampe rumah jam 10-an karena gue nongkrong dulu di kafe sama om gue kan. Di rumah jam 10-an dari Tangerang ke rumah. Alhamdulillah besoknya nggak ada apa-apa karena gue ikutin tuh apa omongan dia, walaupun udah katanya udah diusirin, gue tetap ikutin omongan dia yang baju direndam garam itu. Nah, itu ya teman-teman semua, cerita atau pengalaman dari Bang Wuni ini ketika saat itu bisa dibilang eksplor ya Bang ya? Eksplor sebuah tempat yang tadi sudah diceritakan, yang dimana tadi pertama kali itu sudah diceritakan juga awal mulanya kenapa eksplor tempat gitu kan, dan sebagainya, sinopsis atau apanya lah gitu kan. Yang dimana pada saat itu adalah lagi boomingnya viral makan pedes gitu kan. Tapi ini sangat bertolak belakang, biasanya makan mukbang di sebuah tempat ruangan kamar gitu kan. Tapi view-nya nggak banyak Bang. Waduh susah emang ya bangun dari awal channel. Ya yang penting semangat dan konsisten. Wah gitu kan. Oke, iya nih sekarang juga nggak konsisten masih banyak kesibukan lain. Yang penting sehat selalu aja. Amin, gitu itu deh kan. yang penting, yang terpenting. Sehat itu kan mahal ya. Iya mahal. Maksudnya ketika sakit ya pasti ada bener-bener gak enak. Sempet 2 minggu yang lalu sakit juga kan. Sakitnya emang gara-gara apa namanya, lagi musim hujan banget tuh, siang. Tapi mending panas sih Bang, sakit gara-gara kena hujan daripada kena kuntilanak. Oh iya ya, iya juga ya. Iya juga. Sama sisa batuk-batuk dikit doang, tipis-tipis gitu ya, kan. Kali aja tapi bukan karena kuntilanak bukan karena ditiupin tuh sama kuntilanak. Nggak tahu deh, gue juga absurd banget sih. Absurd banget tuh. Nah, terus kan kemudian saat mukbang itu Bang ya, mukbang yang makanan pedas itu kan kayak ngeliat sebuah pocong. Pocong, nah kirain tuh yang ikut adalah pocong. Namun gue malah nggak kepikiran situ sih, gue mikirnya halu aja gitu. Ya namanya makan pedas ya gitu kan. Gue malah nggak, ya emang sih kepikiran apa yang ikut pocong gitu. Ya pokoknya antara pocong apa kuntilanak tebakan gue. Ya ternyata antara dua itu bener. Dua itu lah, pokoknya entah itu apalah, jin ibrit atau apalah gitu kan. Nah terus kemudian kayak mungkin kalau sekarang pemburu hantu ya, hantu dalam artian kita live di sebuah tempat yang mungkin dianggapnya gelap, horor ataupun apapun itu, kita live interaksi dengan yang nonton gitu kan ya. Ini ada ini nih guys gitu kan. Ada gini guys, ada bapak-bapak guys, ibu-ibu guys. Oh iya gitu kan tuh. Ada ibu-ibu guys. Tapi kan ini benar-benar bukan settingan. Gue sempat diajarin juga sama si Reja ini. Nanti lu join aja ke tim gue gini. Waktu itu kan gue masih penakut banget ya sama tempat-tempat kayak gitu. Cuman emang gimana? Nanti diajarin sama senior gue. Jadi nanti
kita pas syuting emang kita harus teriak-teriak Won, kayak woi keluar lo sini. Ya mungkin lu ngelihatnya gue di situ arogan, tapi emang kayak gitu, biar mancing penonton. Mancing, tapi bukan berarti setannya yang settingan ya. Nggak ada sih, waktu itu kan gue emang berempat dan kan kebanyakan yang sekarang kan settingan gitu. Nah, tapi itu untuk tahu ya. tujuan menghibur. Tapi gue nggak tahu itu. Untuk tujuan menghibur gitu, bukan untuk tujuan menakut-takuti gitu kan, yang ada kuntilanak kakinya nongol terus dicet pakai apa tuh? Nah itu gue nggak ngerti sih sebenarnya. Ada tuh, terus pocong nongol digambar pakai panci, itu kan sebenarnya untuk hiburan gitu kan, demi konten hiburan mah ya nggak masalah, yang penting jangan nakut-nakutin. Nah itu, dan kita jangan takut dengan setan itu kan teman-teman semua, karena bahwasanya ya derajat kita yang selalu gue bilang lebih mulia lah daripada setan gitu. Takut malah ada, misalkan kita ngerasain wah diikutin itu bakal diikutin beneran. Betul. Tapi kalau kita cuek enggak sih. Nah ya namanya takut kan manusiawi lah ya. Iya manusiawi. Rasa takut kan fitrah bagi setiap orang kan. Yang penting kita harus menguasai rasa takut, jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Emang susah sih, gitu awalnya kan? susah. Emang itu prosesnya nggak gue juga tiba-tiba. Iya sekarang udah cuek sih alhamdulillah sama hal kayak gitu. Mungkin karena sering nyari narasumber di kuburan. Kan mau nggak mau ke kuburan terus ya. Potensinya di kuburan semua. Jadi teman-teman semua yang penasaran gitu kan, langsung aja nih mampir ke channel Bang Wuni, yaitu Mrs. Man gitu. Mantap. Kan. Yang dimana saat itu yang kalau nggak salah yang baru-baru ini adalah driver ojol ya. Driver ojol. Syutingnya di kuburan. Potensinya di kuburan, terus ada relawan ambulan ya. Iya. Relawan ambulan, syutingnya depan ambulansnya yang sering beliau pakai gitu kan. Terus ada lagi kalau nggak salah itu yang pemandi jenazah. Pemandi jenazah itu pertama kali waktu itu studio lagi ya nggak, udah disewa sama kantor, dia dapat duit ya udah, tapi jadi nggak ada studio. Jadi ada kepikiran gimana kalau syuting cerita horor di tempat kuburan. Kayaknya belum ada nih, kayaknya seru nih. Tapi emang lebih susah sih karena kan narasumbernya belum tentu mau. Iya betul. Itu titiknya di situ ya. Nah, menurut kita oke nih, tapi di samping sisi lain, narasumber nggak semua narasumber gitu kan takut kan, mau gitu kan. Kadang tempat studio aja dia nggak mau. Alasannya banyak, karena malu kamera, karena ya macam-macam lah. Itu namanya. Apalagi di kuburan gitu kan. Oke teman-teman semua, itu ya tadi teman-teman semua ya, pengalaman dari Bang Wuni yang dimana tadi beliau sudah menceritakan ketika eksplor di sebuah tempat yang angker ataupun horor, dan kemudian sampai ngikut ke rumah Bang ya. Terus akhirnya disembuhin sama omnya ya. Gitu kan. Sebutannya om, tapi sebenarnya bukan om sih, kayak kenalan aja. Kenalan gitu kan ya. Maksudnya Om Tanto ya. Om Tanto itu gitu kan. Nah, jadi teman-teman semua habis nonton video ini atau habis mendengarkan cerita pengalamannya dari Bang Wuni, langsung aja mampir ke YouTube-nya Bang Wuni, yaitu Mrs. Man, bukan apa tadi? Bukan superhero tapi konten kreator. Gue juga udah lupa nih. Udah 3 bulan nggak upload. Ada yang harus diurus. Malah gue yang inget. Oh iya, gue juga diajarin sama si pemburu hantu. Katanya kalau kan suruh mancing. Wih mana lu gitu, biar mancing penonton, biar nge-share, biar rame channelnya dia. Nah begitu kita misalkan nangkep penampakan atau apalah gitu, bayangan-bayangan itu, kalau pasti kan ada salah satu penonton komen kayak di situ Bang gitu ya. Samperin bang. Itu jangan lu samperin. Ada sorry. Mata gua kelilipan. Kuntilanak apa? Ditiupin. Lu jangan langsung samperin, lo inin dulu lu minta sawer, kayak aduh beneran nih kuntilanak. Jarang-jarang gue kelilipan beneran. Nah ya dia ngajarin, pokoknya kalau ada penonton lu kayak nyuruh samperin bang, lu boleh kayak arogan, wah tendang ini tendang itu, panggil, teriak kenceng, tapi jangan pernah nyamperin kalau lu belum minta nyawer. Enak banget udah nyamperin tapi nggak ngasih apa-apa. Sawer dulu dong. Kayak gitu. Koin gitulah ya. Iya koin gitu. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Wuni ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika bepergian ke tempat atau di suatu tempat yang belum kita jamah, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya.
Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih ya Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ngopi dulu, ngopi.